Masalah yang sering kita hadapi sebagai YouTuber pemula adalah, channel kita sulit berkembang. Salah satu penyebabnya adalah, tanpa kita sadari kita telah memilih ide konten dengan persaingan yang sangat berat. Jadi pada video ini akan saya berikan ide konten YouTube yang sering dicari penonton dengan persaingan yang cukup rendah agar channel YouTuber pemula dapat berkembang. Jadi semua ide konten yang saya berikan telah melalui tahap riset kata kunci dengan bantuan tools vidIQ. Dilengkapi dengan data-data seberapa banyak ide konten tersebut dicari penonton atau sersi volume per bulan, seberapa berat persaingan dengan channel lain di YouTube, serta nilai overall untuk ide konten tersebut. Jadi hanya yang memiliki nilai overall lebih dari 60 yang saya rekomendasikan. Jadi bukan ide konten yang sangat mudah dibuat, tapi ide konten yang bisa membuat channel kita cepat berkembang. Untuk konten tutorial ada 3 ide konten yang saya rekomendasikan. Untuk ide konten tutorial yang pertama adalah NFT. Dengan membuat video atau konten cara menjual NFT di OpenSea serta konten NFT yang lain, 229.000 search per bulannya dengan nilai overall tertinggi 67, sangat direkomendasikan untuk YouTuber pemula yang memiliki banyak pengetahuan pada cara kerja NFT. Untuk ide konten tutorial yang kedua yang direkomendasikan, yaitu Bitcoin dan Metaverse. Dengan membuat konten terkait cara membeli tanah di Decentraland serta konten Bitcoin dan Metaverse lainnya, 28.000 search per bulan dengan nilai overall tertinggi 68 ini sangat direkomendasikan untuk yang memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang Bitcoin dan Metaverse. Untuk saat ini memang jumlah search per bulan masih tergolong sedikit, tapi diprediksikan ke depannya akan menjadi ide konten yang paling banyak dicari penonton. Untuk ide konten tutorial yang ketiga adalah aplikasi. Dengan membuat konten tentang tutorial aplikasi penghasil saldo dana tercepat 2023, serta konten aplikasi lainnya 195.000 search per bulan dengan nilai overall tertinggi 73. Ide konten ini sangat direkomendasikan untuk YouTuber pemula yang tertarik untuk membuat konten tutorial. Untuk ide konten yang berhubungan dengan hobi, ada 4 ide konten yang saya rekomendasikan. Ide konten hobi yang pertama yaitu mancing, seperti yang diketahui untuk persaingan konten mancing ini sudah sangat berat. Namun jika kita bisa mengemas konten mancing kakap tompel, ikan baronang dan beberapa konten lainnya dengan menarik, ada 42.000 search per bulan dengan nilai overall tertinggi 73 yang bisa membuat channel mancing kita cepat mendapatkan view dan subscriber. Untuk ide konten hobi yang kedua adalah tanaman hias. Dengan membuat konten mengenai tanaman hias populer, serta konten tanaman hias menarik lainnya 160.000 search per bulan dengan nilai overall tertinggi 72. Sangat direkomendasikan untuk YouTuber pemula yang hobi merawat tanaman hias di rumahnya, atau hanya sekedar meliput tanaman hias milik tetangga di sekitar rumah. Untuk ide konten hobi yang ketiga adalah hidroponik. Dengan membuat konten sawi samhong hidroponik, serta konten hidroponik lainnya, 52000 search per bulan dengan nilai overall tertingginya 69. Ini sangat direkomendasikan untuk YouTuber pemula yang memiliki hobi menanam hidroponik. Terbukti, banyak YouTuber yang berhasil mengembangkan channel hidroponik ini dengan cepat. Untuk ide konten hobi yang keempat yaitu hewan peliharaan kucing. Hanya dengan membuat konten cara mengatasi penyakit rabies pada kucing, serta konten kucing lainnya, 50.000 search per bulan dengan nilai overall tertinggi 66. Ini sangat direkomendasikan bagi teman-teman yang memiliki hewan peliharaan kucing dan ingin berbagi pengalaman merawat kucing sehari-hari di rumah. Untuk ide konten terkait konten masakan, ada 2 ide konten yang saya rekomendasikan. Untuk ide konten masakan yang pertama adalah resep masakan. Sama seperti konten mancing tadi, sebenarnya konten resep masakan ini adalah salah satu konten yang persaingannya sudah sangat berat di YouTube. Namun jika kita bisa membuat konten resep masakan yang belum banyak dibuat oleh konten kreator lain, seperti resep sambal terong bulat, terong lalap, tumis terong lalap dan konten resep masakan lainnya 37.000 search per bulan dengan nilai overall tertinggi 67 ini cocok bagi yang baru memulai channel resep masakan dan memiliki pengetahuan luas tentang memasak. Untuk ide konten masakan yang kedua adalah kue basah. Dengan membuat konten tentang resep kue basah kekinian dan konten kue basah lainnya,
31.000 search per bulan dengan nilai overall tertinggi 70. Ini cukup direkomendasikan bagi YouTuber pemula yang punya hobi membuat kue basah. Hitung-hitung sambil melakukan hobinya bisa juga mendapatkan tambahan penghasilan tambahan dari YouTube. Untuk konten terkait alam, ada 3 ide konten yang saya rekomendasikan. Ide konten alam pedesaan, ide konten wisata alam, dan ide konten rumah kebun. Ide konten ini cocok untuk konten kreator pemula yang tinggal di area pedesaan dengan pemandangan alam yang indah. Untuk konten tentang budidaya ada 2 ide konten yang saya rekomendasikan. Ide konten budidaya vanili dan ide konten budidaya porang. Cocok untuk petani vanili dan perang, ataupun untuk yang di sekitar area budidaya vanili ataupun porang. Untuk konten craft atau kerajinan, ada 2 ide konten yang saya rekomendasikan. Ide konten yang pertama kerajinan tangan, dan ide konten yang kedua kerajinan kayu dengan nilai overall tertinggi 69. Sangat berpotensial mendatangkan banyak view untuk channel yang masih baru. Untuk konten film dan cerita, ada 2 ide konten yang saya rekomendasikan. Yang pertama ide konten alur cerita film dengan 25.000 search per bulan. Dan ide konten cerita pendek dengan 82191 search per bulan. Untuk konten vlog ada 2 ide konten yang saya rekomendasikan. Ide konten rutinitas ibu rumah tangga dengan nilai overall tertinggi 72. Dan ide konten biaya hidup di luar negeri dengan nilai overall tertinggi 68. Untuk konten gaming ada 2 ide konten yang saya rekomendasikan. Ide konten yang pertama adalah Mobile Legends. Persaingan konten Mobile Legends ini memang sudah cukup tinggi. Tapi dengan membuat konten terkait build Balmond tersakit, serta beberapa konten menarik lainnya, 40.000 search per bulan dengan nilai overall tertinggi 67 bisa menjadi solusi bagi yang kesulitan mengembangkan channel gamenya. Untuk ide konten gaming yang kedua adalah Free Fire. Dengan membuat konten terkait sensitivitas Free Fire terbaik, serta beberapa konten Free Fire lainnya, 66.100 search per bulan dengan nilai overall tertinggi 68 ini. Perlu diperhatikan bahwa semua nilai overall ini di screenshot pada saat video ini dibuat. Di kemudian hari nilai overall ini bisa berubah dengan 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika jumlah orang yang mencari kata kunci ini berkurang atau tetap, sedangkan channel yang membahas topik tersebut semakin banyak, maka nilai persaingan ini akan menjadi tinggi dan nilai overall menjadi menurun. Kemungkinan yang kedua, jika jumlah orang yang mencari kata kunci ini bertambah dan channel yang membahas topik tersebut juga bertambah secara seimbang, maka nilai overall akan tetap. Kemungkinan yang ketiga, jika jumlah orang yang mencari kata kunci ini bertambah banyak, sedangkan channel yang membahas topik tersebut penambahannya sedikit sekali, maka nilai overall menjadi naik. Jadi penyebab naik turunnya nilai overall pada tools riset kata kunci adalah hal yang wajar, karena dinamisnya perubahan aktivitas konten kreator dan penonton. Jadi jika ada tools riset kata kunci yang nilai search volume dan competition-nya tetap tidak berubah, perlu dipertanyakan apakah hasilnya sudah akurat dan menampilkan update terkini. Jika teman-teman sudah bisa menemukan ide konten yang akan menjadi fokus tema channel, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah membuat konten sesuai hasil riset kata kunci agar dapat mendatangkan banyak viewers dan subscriber untuk channel Anda.